Pemirsa, salah satu korban yang terkena siraman cairan kimia adalah Hartono, wartawan Antv. Pipi, leher, dan dadanya melepuh. Sebagai jurnalis, bukan kali ini saja Hartono berhadapan dengan bahaya. Salah satu peristiwa traumatik yang pernah dialaminya adalah saat ikut tenggelam di kapal Livina yang menewaskan 2 wartawan lainnya tahun 2007 silam. Ya, jujur saja pada malam itu kalau boleh saya katakan baik diri saya sebagai jurnalis dan saya yakin pendemo maupun aparat kepolisian malam itu tidak ada menginginkan harga BBM naik. Hartono adalah satu dari puluhan wartawan yang Jumat malam lalu berada di tengah-tengah rusuh unjuk rasa masa menolak kenaikan harga BBM. Di dalam, anggota Dewan masih alot membahas opsi RAPBNT soal kenaikan harga BBM. Di luar, mahasiswa merangsek masuk halaman gedung setelah berhasil merobohkan gerbang. Saat itu, polisi melepas tembakan gas air mata dan meriam air untuk menghalau massa. Saya mencoba membagikan gambar momentum yang belum tentu saya dapat di hari-hari atau waktu berikutnya. Itu saya pas persis di tengah-tengah antara sebelah kanan itu massa pendemo dan sebelah kiri aparat kepolisian. Sebelumnya memang udah dikasih instruksi bahwa wartawan disuruh mundur. Tapi persoalannya adalah ketika mau mundur, ini mundurnya kemana? Kita mau mengundur ke belakang kepolisian, mereka penuh tameng dan berjejer, kita nggak mungkin bisa melewati itu. Kalau mau mundur ke belakang itu pagar DPR, dan kalau ke kanan kita justru akan mengambil resiko yang sangat besar karena kita posisi akan bergabung dengan demonstran yang pada dasarnya memang sedang dipukul mundur dengan berbagai kesenjataan milik Polri. Saya merasakan ada cairan yang mengenai bagian wajah, kemudian leher dan pundak dan dada itu pada saat saya berada di taman dan mau melompat pagar DPR yang sudah dirobohkan dari sisi kiri. Di situ saya ada merasa cairan itu menyemprot di tubuh saya. Cuma cairan itu datangnya dari pendemo atau dari polisi, saya juga nggak tahu, dan cairan itu bentuknya apa awalnya saya juga nggak tahu. Tapi dari hitung-hitungan logika, sebelah kanan saya itu masa demonstran dan sebelah kiri aparat kepolisian. Dan cairan itu juga apa? Setelah saya tahu itu sehari kemudian itu cairan gas kimia yang mengandung asam dan berbahaya. Tadinya saya berpikir itu hanya cairan itu mungkin air yang disemprotkan oleh aparat, atau ada perih-perih dikit itu mungkin efek dari ledakan gas air mata. Makanya beberapa saat kemudian saya ketemu teman-teman yang sedang mengoleskan kulit-kulit di bawah mata dengan pasta gigi. Saya meminta dan kemudian saya gunakan, tapi malah makin perih. Saya sempat juga masih berkumpul sama teman-teman, ngobrol di situ. Saya hanya merasakan perih itu aja, dan mungkin itu adalah efek dari air mata. Setelah semuanya dianggap normal, saya pulang sampai kantor. Saya baru sadar sampai di lift ternyata kulit saya ada yang melepuh, ada yang berutak terbakar gitu. Saya juga belum tahu bahwa luka-luka itu akibat dari gas bahan kimia yang berbahaya. Tahu itu adalah bahan kimia itu setelah sehari kemudian. Dari pengalaman saya beberapa tahun lalu itu mereka paling banter lempar batu, kemudian melemparkan bom molotov. Itu kan kita bisa mendeteksi ya, bahwa batu itu kita bisa perkirakan kekuatan orang melempar batu itu, kita bisa perkirakan batu itu amannya ada di mana. Ini sebenarnya modus baru, ada saya nggak tahu ini apakah dari demonstran atau dari kepolisian sendiri yang menyiramkan
air keras ini. Tapi intinya ke depan polisi harus mengusut tuntas karena ini sangat membahayakan semua pihak. Pimpinan redaksi kami sudah mengajukan ini ke Dewan Pers, tapi besok atau ke depan kita mungkin akan ke Polda supaya proses mengusul. Sebagai jurnalis, Hartono yang sudah mengabdi di Antv sejak tahun 1997, tentu bukan kali ini saja mendapat pengalaman buruk saat meliput. Salah satu peristiwa traumatik yang dialaminya adalah saat meliput kapal Vina yang terbakar di tahun 2007 silam. Saat itu, Hartono bersama belasan wartawan lainnya berada di atas bangkai kapal yang tengah diselidiki aparat dan hendak ditarik ke dermaga. Kapal oleng, kemudian karam. 2 jurnalis tewas dalam tragedi itu. Hartono berhasil menyelamatkan diri. Sebenarnya begitu kita mau diterjunkan pertama kali itu yang ada adalah ketakutan. Kita khawatir terjadi apa-apa. Tapi setelah kita benar-benar terjun di dalamnya, itu ada suasana kenikmatan yang sendiri gitu yang nggak didapat di tempat lain. Untuk kesekian kalinya saya mendapatkan kecelakaan seperti ini, tapi dengan adanya peristiwa ini bukan berarti semangat saya akan menurun. Apapun tugas yang diberikan ya saya siap menjalankan. Tapi dengan berbagai pengalaman, insya Allah saya akan terus belajar dari pengalaman yang sudah kita tetap akan nomor satu adalah keselamatan harus dijaga.